Pak Bombom, saya nyimak aja ya Pak Bombom. Salam Pak Bombom. Ya, Saya nyimak aja di bawah nyimak ya. aja. Ya. Udah nyimak aja Saya dulu, turun. belum ada orang. Oh Belum iya, ada orang boleh, yang boleh. diskusi. Ya boleh Pak ya. Ya. Silakan Pak Limbong. Lagi nelpon Pak Bombom sebentar. Ayo Pak, dulu masih makan air deh. Halo, dah. Oke, udah. Oke, warahmatullahi. Oke, terima kasih Pak Bombom. Nyimak terus selama 2 hari, 3 hari ya. Hari. Ini saya pengalaman nih Pak Bombom, berbagi pengalaman lah tentang kepahitan ini. Sampai-sampai saya mempelajari Quran. Jadi ya kepahitan itu merusak diri sendiri ya. Apa itu karena kita merusak diri sendiri, tidak menjalankan apa firman Tuhan. Jadi saya pernah makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, emosi, aduh nggak karu-karuan lah. Karena saya melanggar firman Tuhan di pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya bacakan aja ya. Yesus telah mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, setelah saya merenung, oh ya, kalau saya hanya sedikit misalnya ada kekurangan orang diabaikan, oh berarti nggak ada pengaruh ke jiwa saya. Kalau saya, membenci banget, yang sakit bukan orang yang saya benci. Saya sendiri yang rusak. Saya sendiri nggak bisa tidur. Saya sendiri yang berpikiran jelek-jelek. Jadi inilah pengalaman saya seharusnya ya, puji Tuhan lah, terima kasih buat Tuhan, luar biasa firman-Nya. Seharusnya kita sepahit apapun, seberat apapun kesalahan orang lain terhadap kita, mari kita mengampuni sesuai ajaran Tuhan, maka tidak akan ada kepahitan. Ya, damai sejahtera hidup. Penting kita berbuat yang terbaik selama hidup. Janji Tuhan adalah seperti yang dalam doa Bapa kami, kehendak Tuhan di bumi adalah seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amen. Jadi marilah kita, teman-teman, jangan mengandalkan kekuatan pikiran sendiri, hilangkan dendam, hilangkan menghakimi orang, mari mengampuni, maka kepahitan itu tidak pernah ada di dalam hidup kita. Karena kita menjalankan dan takut akan firman Tuhan, hidup pun sukacita, damai sejahtera, saling mengampuni, saling tolong menolong, indahnya bersama Yesus. Luar biasa Tuhan. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih. Ya saya juga Bu Sofiatul ya, sangat terberkati. Cuman ya kalau boleh saran saya, ibu itu jangan kurang sedikit. Digas terus Pol, kasih sedikit orang memberi alasan argumennya gitu. Sangat luar biasa nih Ibu Sofiatul, saya ikutin terus. Ya, saya belajar Pak untuk berdoa seperti Allah berdoa. Sofiatul luar binasa Sofiatul. Ya, saya berdoa. Ya, berdoanya seperti Allah berdoa.
Dialah belas kasihanku mendahului amarahku. Ya, Allah berdoanya begitu. Jadi sabar, sabar, sabar. Begitulah. Ya, maksud saya Bu, ya Ibu kan udah memahami, tidak semua orang bisa memahami seperti yang Ibu pahami. Jadi biarkanlah kamilah contoh yang kurang memahami, kasih kesempatan kami untuk bertanya, menjelaskan, sekalipun kami tidak sampai kepada pemahaman Ibu. Biar apa yang Ibu mau jelaskan itu orang dengar terberkati gitu. Nah, biarlah mengalahlah sedikit Ibu ya. Aduh, luar biasa Ibu. Iya, ya Pak. Memang nggak semuanya nyampe pemahaman dan penalarannya itu memang tidak semuanya sampai. Iya, sangat luar biasa. Ya mungkin dari saya seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Salam Maranatha, salam. Salam. Dilanjut Ya. Pak Bom. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Limbong ya. Ya, saya percaya itu seperti firman Tuhan katakan, memang di bumi ini harus seperti di surga. Memang kita anak Tuhan itu kita merasakan seperti itu. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita selalu rendah hati ya di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, kasih yang sempurna itu akan mengalir yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat yang dari surga itu Tuhan berikan kepada kita. Hikmat itu artinya anak-anak Tuhan itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu. Dan akal budi itu kan menjauhi kejahatan. Itu, makanya saya kalau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat itulah yang saya minta. Yang lainnya Tuhan akan mengerjakan dengan sendirinya. Nah, satu contoh Pak ya, saya mengenal Tuhan Yesus, saya diubahkan oleh Tuhan. Yang saya berpikirnya begini, satu contoh saja dalam kehidupan saya sehari-hari. Tuhan sudah menitipkan saya seorang istri. Istri saya sangat mengasihi juga Tuhan. Istri saya terhubung hatinya dengan Tuhan, sering selalu berdoa kepada Tuhan. Saya sangat melihat imannya kepada Tuhan. Istri saya itu, itulah yang menjadi panutan juga buat saya. Saya sangat menyayangi dia. Karena dia adalah tulang rusuk saya. Saya sangat mengasihi istri saya. Karena sesuai firman Tuhan, yang Tuhan tunjukkan kepada yang tertulis dalam firman Tuhan, Tuhan itu mengatakan kita akan berjumpa dengan istri kita itu. Kita juga akan berjumpa dengan Tuhan yang benar itu. Tapi tidak jelas dikatakan seperti apa. Nah, itulah. Dengan cara kita berbuat hidup kudus di hadapan Tuhan, otomatis hati kita ini kan suci. Orang hatinya suci akan melihat Tuhan, akan berjumpa Tuhan. Itulah ajaran Tuhan yang sebenarnya. Bukan kita mengartikan surga itu akan mendapatkan suatu yang nikmat-nikmat, tidak. Cuma garis besarnya kita akan berjumpa Tuhan. Itulah surga. Nah, kalau saya menambahi nanti kan menyalahi firman Tuhan. Itu kita tidak boleh menambahi. Seperti kisah di dalam itu sudah saya katakan tadi, di dalam Lukas 16 di ayat 22, 23 itu jelas dikatakan ya. Di Lukas 16 itu antara orang kaya, di masa hidupnya orang kaya itu kenal dengan Lazarus. Nah, setelah mereka mengalami kematian, nah, coba kita renungkan. Setelah mereka mengalami kematian, dia itu bisa berjumpa, dia bisa berkomunikasi, tapi jurang pemisah itu yang memisahkan dia. Nah, disitulah dengan adanya jurang pemisah itu, Tuhan mempunyai inisiatif. Ya, kita ini orang berdosa. Itu gambaran di Alkitab itu sangat jelas. Tidak boleh kita membengkok-bengkokkan Alkitab. Karena begini, saya renungkan ya, Alkitab itu kan sudah awal dia muncul ketimbang yang belakangan. Kalau dibengkokkan ajarkan, ya, otomatis yang duluan itu kan asli. Yang meniru kan yang tidak asli, kan begitu menurut logika saya. Nah, ajaran di Alkitab itu sangat jelas. Ya, dari perjanjian lama sampai Wahyu itu berkesinambungan, tidak terputus. Walaupun dia mungkin dengan jarak waktu yang begitu panjang, tapi berkesinambungan. Tidak pernah dipisahkan. Makanya Alkitab itu dikatakan kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Apa yang tertulis itu yang kita harus jelaskan.
Makanya kalau ada orang mengatakan, seperti saya katakan tadi, surga itu seperti begini, begitu, ya itu omong kosong itu. Yang jelas apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah. Makanya kalau kita mengikut Tuhan yang benar, Allah yang benar, otomatis kita akan diubahkan hidup kita. Nah, diubahkan dalam arti itu dari keluarga dulu dilihat. Apakah orang ini benar-benar mengasihi keluarganya? Kalau orang tersebut menceraikan istrinya, kawin lagi, nah itu nggak benar itu. Itu saya bisa sebut itu orang murtad. Menurut saya, kalau orang yang mengasihi Tuhan, berarti hidupnya dulu di dalam kegelapan pernah pindah kepada terang yang ajaib. Yaitu Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus kan sudah katakan, akulah terang dunia. Tidak ada di kitab lain seperti itu mengatakan. Tuhan Yesus juga menyediakan rumah di surga, banyak tempat di surga. Aku menyediakan engkau rumah di surga, itu sih pengertian Tuhan. Nanti kita berjumpa Tuhan di sana, itu yang dimaksud surga. Jangan mengatakan yang aneh-aneh, itu omong kosong menurut saya. Makanya baca firman Tuhan, renungkan baik-baik. Baik saudara, mungkin saudara yang tidak mengenal Tuhan, mari kita baca, kita renungkan dengan baik, supaya hidupmu benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Supaya kita semakin mempunyai relasi dengan Tuhan, hubungan secara pribadi, yang seperti dikatakan oleh Pak Daud tadi, kita harus mempunyai hubungan. Nah, itulah. Apa sebabnya kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan itu? Karena Tuhan Yesus mempunyai inisiatif. Dia menyatakan dirinya. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan yang Allah yang kita kenal, bukan Allah yang berupa zat. Kebayang nggak? Kalau Tuhan yang kita kenal berupa zat, waduh, kita tersesat. Aduh, Yesus sudah mati. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Aduh, kelamaan ini. Loh, kalau ngidul kebayang nggak, saudara? Lo dengar dulu. Dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu. Yesus itu. Sebentar Pak Made. Sebentar Pak Made. Ya. Sebentar Pak Made. Sebentar ya. Sebentar. Bang Semut. Ya Pak Bom. Kamu tahu saya siapa? Ya Apakah Pak saya orang pendebat atau saya hamba Tuhan? Enggak, saya tadi tersinggung loh sama yang tadi ngomong Allah zat-zat gitu. Yesus saja nggak ada kok, mati. Hei. Gimana kau bicara Yesus kau tidak tahu. Dia juga jangan bicara Allah sembarangan. Sembarang lu. Lu kenapa mau masuk sini? Kalau lu nggak terima, nggak usah masuk sini. Makanya yuk kita debat. Kau akan bertanya sama saya Alkitab. Kau dengar? Kau bertanya sama saya Alkitab, saya akan tanya Al-Quran. Sekarang Yesus di mana sekarang, Bom? Yesus ada dalam hati saya udah lihat. Kalau saya pegang kau dengar. Bom kau pun setan. Kau saya tantang jinmu 1000 jin. Kau dengar. Kau saya tantang 1000 jin kau santet saya. Hari ini saya pegang batang lehermu. Serius kamu ngomong gitu? Serius saya tantang jinmu. Kau jinmu dari Gohira, saya tantang jinmu. Kau jangan sama saya. Oke, nih banyak yang lihat ya. Oke, banyak. Kau punya jin, kau long semut ya. Kau punya jin, saya tantang kau punya jin. Saya punya Tuhan Yesus dahsyat. Kau gak usah masuk di saya. Pemberontak kau. Dia jangan ngomong sembarangan dong. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang ngomong? Yang tadi itu. Sekarang buktikan. Jadi kau urusan sama dia, tapi jangan kau potong pembicaraannya. Kalau kau mau diskusi, dengar. Kalau mau diskusi di sini, diskusi dengan baik. Kau jangan bawa ilmumu. Ya coba. Kalau kau dengar. Kau bawa ilmumu. Dengar dulu. Kau bawa ilmumu, kau diskusi pakai dalil. Ya. Tapi kalau kau mau lihat kuasa jahat, saya adalah salah satu pengusir. Dengar dulu saudaraku. Kalau kau mau bahas Alkitab, kau bawa juga dalilmu. Kami tanya. Dalil. Kalau kau mau asumsi, jangan. Saya tidak mau terima. Tapi kalau kau mau bawa... dengar dulu. Dengar. Saya bicara dulu. Channel kalau kamu itu gak ngasih waktu untuk musuh bicara. Ini orang mau bicara nih. Kau tahu sopan santun nggak? Kalau kau mau masuk sini, pakai dalil. Saya akan tanya, jawab kamu pakai dalil. Ya, kita diskusi santai. Tapi kalau kau mau cari keributan, saya usir. Tapi kalau kau mau bawa sini perang roh, kau mau pakai ilmu kau, saya tidak lari daripada kau. Ya.
Otak waras dipakai Oke, paham bom-bom. ya, paham Otak ya. waras dipakai bom-bom. Saya Yesus sekarang ini otak di mana, waras, saya ini Yesus? hamba Tuhan. Yesus sekarang di mana coba? Di Oh, mana ada di sekarang hati Yesus? saya. Makanya kau mau lihat Yesus ada di hati. Saya tantang Ya. setan kau. Saya Ya. tantang setan kau. Bom-bom sekarang tantang saya, tantang bom-bom. Tunjukkan Yesus. Apa dengan sekarang? mata kepala Kau bisa pakai jin dilihat. kau. Sekarang kau pakai jin, kau lawan saya. Ayo, kau lawan saya, mari. Sekarang, kau lawan saya. Ngapain pakai jin-jin? Hei, Pakai kau otak panggil waras nenek bom-bom. kalian. Hei, Yesus otak mau. saya kau pakai. Yesus Sekarang mau. bicara dalil ya. Yesus mau. Hei, oke, pakai dalil. Oke, kita dua pakai Perlihatkan ke dalil ya. saya. Sekarang kau lihat saya pakai ayat Alkitab. Sekarang saya pakai kau pakai Al-Quran. Oke, bagaimana? Ayo. Kau pakai dalil ya. Kau juga pakai dalil. Yesusmu sekarang di mana bom-bom? Yesusmu. Oke, sekarang saya tanya, kau Yesusmu, tunjukkan. Yesus. Abraham dan Ibrahim sama enggak? Abraham dan Ibrahim sama enggak? Bom-bom pernah Yesus pernah lihat Yesus ada dalam diri saya. Saya sudah Ya lihat udah, Yesus sama ada, aja. makanya Allah saya juga tantang. Allah juga Oh, ada dodol dalam kau, diri dodol, saya. dodol, kau turun aja. Oh, dodol, Kamu kau nggak pakai dodol. Dodol, nggak udah anak kamu. Mau lawan saya bilang tanya Yesus di mana? Ada Yesus di dalam diri bom-bom ini. Enak aja lu. Kita doakan Ini pelepasan ada Yesus dari dalam diri ikatan-ikatan saya. jin. Dodol jin. Kau mau lihat Yesus? Yesus ada dalam diri saya. Enak aja lu ngomong. Tanya Yesus di mana? Ini Yesus ada ini dalam diri saya. Bom, Enak aja lu. Pak Bom, Pak Bom itu Lucifer itu Pak Bom. Iya, Itu Lucifer itu Biarin aja. cucunya itu. iya. Lucifer, Ya, Pak. kalau dia berani bawa apa Pak kucingnya itu. Enggak Pak Bom biar saya Enggak, sama dia mereka aja. itu kita Saya mau tahu, mau tanya sama dia. Tuhannya teman-teman zat maklum apa karena kan bukan? Rasul Paulus sudah Lucifer itu. Sopan itu. Mau tanya Ya, Yesus di kita- mana? Ya Yesus ada di diri saya dong. Kamu Maaf, tantang Yesus, teman-teman. Yesus saya ini saja. Sembarang aja. Pak Bapak Bom. Ibu, Tenang, Pak Bom, tenang, mari tenang, tenang, kita, tenang. mari kita Pak Bom. berdiskusi sesuai dengan apa yang Nah, orang dikehendaki itu nggak mau Tuhan. diskusi tuh, nggak tahu diskusi. Nah, tuh. mereka karena tidak mengerti ya biarlah kita ampuni saja. Tahu nggak ngerti, malah dibahas di channelnya. ya Kan itu bodoh. yang disebut benteng, dia membuat benteng itu yang disebut benteng-benteng pikiran, benteng-benteng pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Maklum kita dulu juga begitu soalnya. Nah, ini kebetulan ada Aditya di sini, ada Aditya, ya. Ya, tadi kan soalnya kita dulu juga begitu. Jadi kita maklumi saja. Begini Iya. Bu Sofi, saya Ini bicara sesuai sebentar ya. dengan topik ini Pak Bom. Kita diizinin. Maaf, topik yang Bapak Saya- bikin. Saya bisa bicara sebentar. Boleh, silakan. Oke. Nah, Mau ini kan diskusi, kebetulan mau ada diskusi. Aditya. Aduh. Ya, silakan. Ini kebetulan ini kebetulan ada Aditya ya. Tadi Aditya mungkin bisa ngambil pelajaran dari siapa tadi Long Smooth ya. Nah, di sini kita bagaimana kita tidak ada bahas Al-Qur'an saja, hanya membahas ketuhanan ya. Dia sudah marah-marah, protes, merasa tersinggung. Nah, semoga ini menjadi pelajaran Aditya ya untuk mengintrospeksi diri. Di channel kamu Aditya, kalau kamu memang mau siar agamamu, ya beritakanlah Al-Qur'anmu ya. Boleh dikatakan Kalau kamu di channel kamu itu hanya membahas 2-3% saja. Ya, yang Anda bahas itu Alkitab. Nah, tolong Long Smooth ya sama Aditya ini berdiskusilah yang baik ya, supaya jangan masuk ke channel orang menuduh yang bukan-bukan, sedangkan di channel sendiri ya berbuat lebih daripada itu. Nah, kami tidak marah Anda bahas, kami bangga ya. Anda membahas, kami tidak marah sama sekali. Tetapi ketika Anda dibahas jangan marah dong. Kan gitu. Apalagi kami tidak ada bahas buka-buka ayat, kecuali dalam hal diskusi. Kalian itu sudah di luar batas, tapi nggak apa-apa. Kami umat Kristen tidak masalah kalian mau bahas apapun. Tetapi ya, jangan seperti Long Smooth Aditya ya. Kamu nasihati Long Smooth tuh Aditya. Itu tanggung jawab kamu Aditya, karena yang melakukan ini kamu Aditya ya.
kira begitu. Terima kasih Pak Bom Bom. Ya, oke, sabar ya. Aditya Saya punya minta mic ada gangguan loh. Sebentar. Aditya. Tes 1, 2, 3. Bagus kok. Oke, sudah. Gimana? Mempesona. Sudah bagus. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Jadi begini, Long Semut ya. Kau kalau mau datang ke sini di channelnya saya, kau bawa dalil supaya kita diskusinya enak kayak Aditya. Saya tahu saya selama ini yang berdiskusi di sini cuma Aditya yang mungkin bagus ya, pakai dalil. Dia tahu. Kalau Anda itu masuk cuma Yesus siapa, Yesus siapa. Hei, kau ingin tahu ada Yesus di anak Kristen dari mana? Yesus itu sekarang yang temani kita Roh Kudus. Ini ada dalam diri Yesus di sini. Saya tidak takut dengan kau, Long Semut. Kau mau santet saya injak kau santet ya. Saya ini salah satu orang yang ramas-ramas kau santet. Ya, kau mau santet hamba Tuhan. Yesus itu ada dalam diri saya kasih tahu kau. Kau jangan gertak kami hamba Tuhan. Ya. Saya sudah biasa perang-perang roh, kekuatan setan saya biasa. Kau dalam arti apa mau serang-serang saya? Kalau mau dalil, pakai dalil Alkitab. Kalau mau diskusi, diskusi. Tanya Yesus di mana? Ya Yesus dia ada dari saya ini. Ada dari Pak Bom Bom ini. Kuasa kegelapan saya tolak dalam nama Yesus. Mau apa kau? Makanya saya tantang kau. Kau punya kuasa jin sini lawan saya. Long Semut, Long Semut. Nanti kau punya setan-setan saya kasih masuk kembali ke kau baru kau kena baru kau tahu. Setan mau coba dengan Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Aja lu. Ramas setan tahu. Itu harus layani pelepasan Pak dari jin-jin yang mengikatnya. Itulah mau lantang-lantang kita buat. Kalau saya dulu juga melayani pelepasan begitu, misalnya ada jimat atau dia punya jin yang ikat dia begitu, itu mesti kita doain dulu. Tapi mesti dari dalam dirinya sendiri dia memang mau lepas. Jadi begini ya, teman-teman mesti tahu ya. Kami biasanya dalam peperangan roh, kami tidak boleh kalah dari kuasa kegelapan. Kami harus bentak dia. Karena itu adalah ajaran di dalam Efesus ya, untuk mengusir setan. Itu ada harus dilihat dalam 7 ketopong. Iblis itu nggak boleh dilawan dengan begini caranya. Hai, dalam nama Yesus kau setan keluar. Nggak bisa setan itu. Setan itu harus tegas. Kayak tadi Long Semut itu, mana Yesusmu? Ini Yesus ada dalam diri saya. Oh tantang, itu iblis yang bicara ya. Jadi kok, nah, ya, supaya dia lari. Hus, jangan usir setan. Hus. Ya nggak bisa ya, itu arti stres ya. Itu iblis harus diusir. Oke, silakan. Pak Made, gimana mau tambahkan ya, Pak Made? Ya begini Pak Bom Bom. Tadi kan saya berbicara ya. Saya sabar mengatakan. Saya akan mengatakan tentang ketuhanan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak menyebut Allah, tidak. Tuhan yang saya sebut. Makanya saya itu berbicara sangat hati-hati. Karena ada Roh Kudus yang menuntun saya. Itu sih iman saya. Iya. Apa yang saya katakan tadi, Tuhan yang saya percaya itu Tuhan yang menyatakan dirinya. Ada dalilnya di dalam Yohanes 1 ayat 14, di Yohanes 14, 7-9 kan itu. Ada Allah yang benar, ada juga dalilnya. Saya berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau mengutip ayat-ayat orang yang mungkin ayat-ayat firman Tuhan, Alkitab, kitab-kitab orang lain nanti menyalahi aturan. Karena Tuhan berbicara itu kita harus sangat hati-hati. Tidak boleh sembarangan, kita harus mempunyai kasih kepada sesama. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, mari kita doakan dia supaya dia dijamah oleh Roh Kudus, supaya dia pengenalan akan Tuhan yang benar. Itu sih tujuan kita. Makanya saya jelaskan tadi, di dunia ini ditawarkan 2 jalan. Jalan yang ke kiri, jalan yang ke kanan. Kan itu yang saya jelaskan. Tidak ada saya menyinggung keyakinan orang lain. Kalau mereka percaya dengan ajaran mereka, ya silakan. Saya tidak mau menyalah-nyalahkan ajaran orang lain, apalagi seperti saya. Tidak mungkin saya menyalahkan ajaran-ajaran saya dulu, mungkin tidak mungkin. Ini kan karena semua Tuhan sudah menunjukkan jalan buat saya. Yang jelas kita ini sebagai bangsa, anak bangsa itu kita harus hidup rukun, damai. Bukankah perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, kan begitu? Perbedaan itu adalah suatu keindahan buat kita semua. Tidak apa berbeda. Nah, yang penting kita hidup rukun. Kita ini adalah anak bangsa, kita bersatu. Jangan karena agama kita menjadi gontok-gontokan. Ibarat pepatah orang Bali bilang, kalau agama kita permasalahkan, agama kita semua mengaku benar ajarannya. Sama dengan istilahnya pepatah Bali bilang, merebuti tulang tanpa isi.
Itu, mengerti kan maksud saya? Merebuti tulang tanpa isi. Maka untuk itu, mari kita, apa yang saudara yakini, apa yang saya yakini sebagai anak-anak Tuhan, saya tetap sesuai iman saya. Karena sudah Tuhan berjanji, firman-Nya itu iya dan amin. Saya harus memilih jalan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan Yesus bilang kan, sudah jelas, dikatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Dia yang akan memberikan kehidupan kita, hidup yang kekal itu. Tidak ada orang di bawah kolong langit itu mau berani berkata seperti itu. Hanya Yesus, satu-satunya. Nah, kalau saudara tidak mengimani Yesus, tidak masalah ya, tidak masalah buat saya. Tapi saya sebagai anak Tuhan tetap berdoa. Nah, itu sih Pak Bom saya tambahkan. Silakan ya, terima kasih ya. Ya. Tuhan berkati kita semua. Bu Sofiatul, oke Pak Made. Bu Sofiatul. Iya. Ini ada titipan pesan, ada SMS masuk dari saya punya oma ya, dari Manado. Dia kasih tau begini, cucu, kalau dia mau kirim jin ke Pak Bom, yang tidak mempan. Tapi kalau dia kirim doi untuk mau beli daging babi, mempan dia. Dia bilang, cucu, cucu, kalau dia mau kirim jin sama ngana, jangan kena. Tapi kirim doi untuk beli daging babi, kena. Ngacur ya. Ya, bercanda ya. Oke, Pak Made, saya simpan di bestek ya. Ada teman-teman mau masuk lagi Pak ya? Boleh baik ya? Pak Bom. Ya baik, saya. Ya, terima kasih Pak Bom. Nanti kita kontak-kontak di WA saja Pak ya? Boleh ya? Boleh. Ya, salam semua teman-teman ya. Salam. Salam ya. Yes, baik. Oke. Silakan Pak Limbong, apa yang mau disampaikan Pak Limbong? Ya, Pak Bom. Jadi itu aja lah kalau saya seperti tadi Pak Made. Ya kita gimana ya, karena undang-undang di negara itu kita tidak bebas memberitakan Injil. Ya kita doakanlah mereka seperti itu. Semoga mereka dapat keselamatan. Sebenarnya kalau saya baca Quran, sudah petunjuk itu sudah jelas. Kalau kamu tidak mengerti, harus bertanya kepada ahli kitab yang megang Injil, Taurat, Zabur. Itu menurut saya mereka sangkal itu ayat itu. Ya kita gitu aja lah Pak Bom, teman-teman yang lain lah, saya menyimak aja. Belum ada pendapat lain, cukup segitu dulu Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Oke, ya silakan Aditya. Oke, tes 1, 2, 3, tes. Oke, selamat malam semuanya dan salam Maranatha. Oke, kenapa tak? Shalom mempesona, shalom Maranatha, shalom mempesona. Tes 1, 2, 3. Bagaimana audionya Bapak? Sudah. Oke, makasih. Kenapa tadi saya tertarik ingin masuk? Karena memang saya dengar tadi kan nonton di YouTube saya kan, kajiannya bagus ya, tentang kematian ya. Karena memang kematian ini dalam Islam juga sesuatu yang dianjurkan ya. Karena ketika seseorang itu mengingat kematian, maka seseorang itu otomatis akan mengingat Tuhannya. Gitu. Makanya kami dalam Islam itu ketika mendapat ujian ya seperti dikasih sakit ya, ada tetangga mati, saudara mati, adik mati, kakak mati misalkan. Nah, itu sebagai pelajaran kita yang masih hidup, bahwasanya segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang kekal gitu kan, abadi. Tidak ada yang abadi maksud saya. Jadi dalam Islam itu Allah itu mematikan manusia dari dunia ini itu ya untuk mengetahui ya mereka yang mematuhinya dan mereka yang tidak mematuhinya. Karena dalam Al-Quran itu Allah akan berfirman, yang menciptakan mati dan hidup ya untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itu kan kata Allah dalam Al-Quran. Jadi makanya kata umat Islam itu ketika kita itu diberi rezeki yang banyak,
diberi kesehatan yang sehat terus gitu kan. Terkadang manusia itu lalai akan Tuhannya ya. Biasanya orang kalau sudah sehat banyak uang itu suka happy ya, jalan-jalan sana kemari ya, lupa ke masjid, nggak mau Ini ke gereja dan headset segala Aditya, macam. headset Aditya kok gitu ya? Tes 1 2 3. Oh, Enggak, Iya, kamu sudah tuh ada dua bunyi kletak gitu loh. tes 1 2 3 kayak sudah 2 hari begini terus nggak tahu ya. Saya juga bingung ini. Sudah mantap. Udah ya. Ya, jadi itu ya, dalam Islam itu kematian itu merupakan suatu teguran kepada mereka yang masih hidup ya. Dan bisa menjadi renungan kita karena karena ketika kita itu lalai akan Tuhan ya, dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini orang kan enggak ingat Tuhan, begitu sakit baru ingat Tuhan, memohon kepada Tuhan dan segala macam kan seperti itu. Jadi dalam Islam itu kami di dunia ini makanya Allah itu mengatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya beribadah kepadaku. Dan siapa yang bertakwa atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka segala amal perbuatannya tadi akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena kami di dunia ini bukan karena dosa warisan Adam, bukan karena apa ya. Dalam Islam ini ya, manusia ada di muka bumi ini tidak lain hanya untuk dijadikan khalifah di muka bumi dan hanya merosok terus ya. Oke lah, mungkin begini, pertanyaan saya begini. Kan dalam Kristen itu kan sudah pasti dijamin masuk surga katanya kan, jika menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya sudah dijamin pasti masuk surga ya. Di situ menggunakan kata pasti. Nah, sementara kita dalam Islam kan hanya diajarkan mengucapkan insya Allah ya, jika Allah itu menghendaki demikian. Artinya kami sebagai umat Islam itu tidak mau mendahului ketetapan Sang Pencipta gitu kan. Jadi urusan masuk surga atau neraka ini kami tidak mau melampaui batas yang telah ditetapkan. Jika Allah menghendaki ya udah kita masuk surga gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kalau memang sudah pasti dijamin masuk surga, ngapain pula sih kita takut mati kan? Ya kalau bisa doa kita ya matikan segera secepatnya gitu kan, sudah dijamin pasti masuk surga kan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lah. Nah, seperti itu. Pak Ya kira-kira mungkin itu aja sih dari saya. Silakan. Pak Bombo. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Pak Bom. Sebentar Pak David. Sebentar ya Pak David. Sebentar Pak David. Kasih Pak Cengke dulu. Aduh, dari tadi Pak kasih. Bombom. Sebenarnya ada juga benarnya Pak Bombom. Ini saran saya. Sebenarnya ada juga benarnya itu yang dibilang Ibu Agnes itu. Dan arti kadang-kadang kan sebelah ini sering mengganggu. Maksud poinnya saya tangkap. Pak Bombom menceritakan firman Tuhan, masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Tapi karena datang Rosi Lucifer mengganggu ya. Sebenarnya saran Sofiatul itu bagus. Kapan sih psikolog berperan dalam gereja? Kan Pak Bombom tadi sudah dibacakan Efesus 4 ayat 26, belum? Pak Bombom? Sudah. Nah, di sini kan sangat penting sekali. Mungkin ini banyak anak-anak Tuhan ya mengalami kepahitan dan dibiarkan tahun menahun. Padahal kan dibilang segala perkara itu urus dalam 1 hari selesai. Kalau kau seandainya di Roma ini juga kalau kita Putus Pak. Putus Pak. Putus Pak. Suaranya hilang. Anak Tuhan. Hah? Sudah ada. Suaranya sudah ada. Iya. Iya, maksud saya ini masih banyak poin-poin yang didiskusikan. Saya tertarik juga seperti yang dibilang Ibu Sofiatul. Kapan itu harus kita gunakan psikolog ya kan? Mungkin dari atau hamba Tuhan harus sama-sama dengan psikolog kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami akar kepahitan, apa akar permasalahannya itu, dan ini akan membawa dia jauh dari Tuhan, dan lama-lama juga di dalam gereja akan jadi suatu penyakit dan akan digunakan iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Jadi hanya itu aja Pak Bombom, saran saya juga kalau dibilang Ibu Agnes mengeluh kemarin itu ada juga benarnya juga ya. Karena kita beri ruang seperti silung semut itu, si Lucifer datang udah mengganggu.
Nah, itu aja saran saya Pak Bom. Terima kasih. Kayak Aditya ini, Mungkin Long Semut jiwanya sakit itu. Kayak Aditya Long Semut itu aja. Yesus itu apa Tuhan? Kalau mati kalian bagaimana? Sudah tahu kan orang Kristen itu walaupun percaya Tuhan Yesus bukan langsung selamat, banyak proses apa kayak gini. Timbul lagi pertanyaan konyol, kok nggak minta mati? Nanti buat framing orang Kristen mau mati karena sudah selamat. Selalu hal-hal yang negatif yang mereka bawa. Ya oke lah, itu semua kita tahu lah. The plan of the Itu namanya goblok. Kan dia sendiri dapat 70 bidadari. Kenapa nggak dia mati duluan? Enggak. Ya kan? Pesta-pesta seks di atas ya. Biarlah Aditya mati. Dia doang. Lu kan cepet mati, dia ketemu bidadari 72 lu dapet tuh. Gratis lagi lu kagak pakai mahar. Ya, oke, jadi begini. Ini mic-nya siapa ya yang bunyinya nggak enak ya? Enggak, ini ada yang rusak ininya. Bunyi nggak enak. Cangkeh 2000 itu. Bom ini kurang canggih ini. Yang kontrol. Ini kayaknya punya Aditya nih, mic-nya murahan. Bunyinya nggak enak di kuping. Sabar Aditya, sabar. Sofiatul, Aditya. Oke, siap. Gimana keadaan? Aduh, mic kamu nih. Aditya punya mic rusak. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jelek. Bagaimana itu? Modal dong, modal. Sebentar. Oke. Aditya, saya mau tanya. Oh, berisik sekali mic kau nih, headset kau rusak. Aditya. Nggak usah pakai headset dia. Aditya. Ya, Pak Bom, Ya. Aku jadi ingat apa yang dibilang Long Semut itu dulu Pak Bom. Pak Bom. Ya. Kita kalau saya dengar ya, bilang Aditya itu pokoknya semua orang umat Muslim. Walaupun nanti di laundry di neraka akhirnya kan ke surga. Lalu dibilang Long Semut lagi, lihatlah nabi kami, dia akan terakhir kan terakhir karena akan melihat siapa yang akan orang ke neraka itu. Oh Tuhan Allah, masukkanlah itu ke surga bla bla bla. Kan seperti kontradiksi. Kalau sudah dijaminnya ke surga, ngapain juga nabinya juga dia urutan terakhir untuk melihat umat-umatnya semua, meyakinkan semua sok-sok seperti pahlawan untuk masuk surga. Kamu udah bilang statementnya semua masuk surga, ngapain lagi khawatir? Dia di antrian terakhir katanya. Oke lah, saya nggak perlulah jawaban itu yang aneh-aneh itu. Terima kasih. Hanya mengingatkan tadi Long Semut itu aja. Oh ini tuh kata-katanya. Oke, lanjut. Ya, saya tambahin. Bentar Pak Kim, bentar aja. Yang cangkeh 2000 itu di Bom. Ya, dia yang berisik. Nah, sabar. Ya. Sabar ya. Oke. Tadi Aditya mengatakan bahwa tidak punya dosa waris. Pertanyaan saya sama Aditya. Kan kalian punya Al-Quran kan bilang ada mengenal kitab Sabur ya. Betul. Di kitab Saburnya ada ayatnya nggak? Mazmur, Sabur. Itu Sabur yang mana? Jadi begini. Oke. Dalam Al-Quran itu kan menceritakan nabi-nabi terdahulu, ya kan? Iya. Bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu seperti Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa itu diutus hanya kaum tertentu. Ya jadi oke, kita lanjut ke kitabnya. Saya bukan tanya itu. Ya jadi kan Al-Quran. Ya. Kan di kitab kamu kan ada tertulis kitab Zabur. Yang pertanyaan saya, kitab Zabur itu yang mana? Kenapa kok nabi kamu nggak tulis kitab Zabur? Kan di situ kitab Zabur kan ada menulis tentang dosa waris gitu, dijelaskan masalah dosa waris. Oke, jadi begini Bom. Kenapa kalian tidak ambil itu? Oke, siap. Jadi begini jawabannya ya. Tes 1 2 3. Kok kecil kali? Udah mantap. Udah mantap. Oke, jadi begini. Setiap ayat-ayat yang menceritakan Nabi Daud di dalam Al-Qur'an itulah Sabur. Setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Musa itulah Taurat. Tiap-tiap ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Isa itulah Injil ya. Jadi keliru salah.
Jangan dipotong Salah dulu, sekali. saya lagi bicara. Biar Jadi aja, biar begini, aja. Biar aja, Bu. kami umat Islam itu bagian dari rukun iman itu ya. Allah itu ya memberi informasi kepada umat Islam bahwasanya sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu sudah ada nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti Nabi Musa misalkan, dan Al-Quran memberi informasi di situ bahwasanya Nabi Musa itu diutus oleh Allah itu bukan untuk seluruh umat manusia. Ini penjelasan Al-Quran ya, tetapi hanya diutus kepada Bani Israel ya. Dan syariat Nabi Musa itu ya berlaku kepada Bani Israel saja. Ini masalah syariat. Tapi kalau masalah konsep ketuhanan itu sama. Bukan Ya, bicara dan ketuhanan, sama-sama kita bertauhid ya. ketuhanan, bukan saya bicara Iya. ketuhanan, saudaraku. Kalau ketuhanan nanti luas. Yang saya mau tanyakan tadi, kau bilang dosa waris. Iya. Kenapa kalian kau punya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kasih tahu bahwa nih kitab Mazmur ini, Sabur Daud ini ada tertulis ayat sekian, bahwa dosa waris ini. Kenapa tidak tertulis? Oke, siap. Jadi begini ya, Itu maksud mereka saya. yang hidup, ya mereka umat Nabi Daud yang hidup di zaman Nabi Daud, mereka kan nabi yang mereka ikuti kan Nabi Daud, dan Nabi Daud juga punya syariat sendiri ya. Tapi Bukan sejauh yang saya syariat. jumpai di Al-Quran, tidak ada satupun baik konsep Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud Berarti itu tidak kenapa ada yang tidak namanya ada? dosa waris. Dalam Islam Berarti tidak beda, ada. Pak. Beda. Ya, Beda. Berarti Tuhannya beda. Berarti tidak Beda. Tuhannya beda. Begini. Betul, Begini, beda. Pak. Jadi betul. Pak Jadi Aditya. sebentar dulu. Jadi begini, benar Pak kata Aditya. Bom. Kita ini Saya beda. luruskan dulu, Pak Aditya. Saya luruskan Logika dulu. sama. Sebentar dulu. Saya luruskan Logika dulu. Saya sama. luruskan dulu. Nah, Sebentar. sedikit Saya lagi, Bang, luruskan dulu. sedikit lagi. Nah, sabar, sedikit dulu ya. Betul kata Bom itu kita beda. Jika kita sama, maka Bom Muslim di situ, ya kan? Betul, kita beda di sini. Bisa. Kan ini. Sejak kapan Nabi Musa Islam, Daud Islam? Sebentar. Sumpah. Tunggu dulu, Pak. Saya jawab sebentar dia dulu, Pak. Pak Aditya, ya. Raja Daud itu bukan nabi. Kalau di Alkitab ya. Di Raja Daud itu yang menjadi nabi adalah Nabi Nathan. Bukan Raja Daud yang disebut nabi. Jadi kalau Raja Daud itu ditegur waktu dia bersalah, dia melakukan kesalahan yang besar, itu datang seorang nabi yang menegur dia, yaitu Nabi Nathan itu. Itu versi Alkitab, itu ribuan tahun sebelum Al-Quran ada di abad ke-7. Nah sekarang saya mau menjawab dulu yang pertama. Ya, pada dasarnya Elohim atau Tuhan semesta alam itu tidak pernah menciptakan kematian buat manusia. Tetapi manusia sendiri itu yang melanggar perintah Tuhan, akibatnya manusia itu mati, mengalami kematian. Faktanya apa? Di kitab Kejadian. Sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka tidak bisa mengalami kematian. Mereka hidup kekal di Taman Eden itu. Tetapi akibat mereka melanggar, maka mereka mengalami yang namanya umur. Dibatasi oleh usia. Artinya apa? Mereka satu saat akan meninggal. Mati. Itulah upah dosa. Seperti yang tertulis di dalam, dalilnya di dalam Roma 6 pasal 23. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti kematian. Itu fakta. Sekalipun orang tidak mengatakan saya tidak mengakui dosa waris, terserah. Alkitab membuktikan secara fakta bahwa manusia itu mengalami kematian sejak ribuan tahun yang lalu. Bahwa benar manusia mengalami kematian. Nah, yang kedua, jikalau kita menerima darah Yesus sebagai penebus dosa asal itu, kita pasti selamat, benar. Pertanyaannya Pak Aditya tadi, kenapa manusia tidak cepat mati? Ini konsep yang salah. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bersaksi tentang nama Dia. Kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Urusan mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Ya, Tuhan mau panggil sekarang kita bisa kok. Pertanyaannya apakah sudah siap apa belum? Ya, hanya firman Tuhan katakan orang yang percaya kepada Kristus pasti selamat. Tetapi ingat Pak Aditya, Tuhan tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau manusia menolak dan melakukan kejahatan, melakukan dosa dan tidak pernah bertobat, minta ampun, tetap masuk neraka sekalipun dia Kristen, Pak Aditya.
Hanya satu saja. Kalau dia melakukan kebenaran, yaitu mengakui darah Yesus, menerima darah Yesus, pasti selamat. Tidak mungkin nggak selamat, pasti selamat. Begitu. Jadi perkara mati hidup itu urusannya di tangan Tuhan. Selama kita masih diberi nafas hidup, kita akan berbuat baik kepada sesama manusia. Berlaku baik terhadap sesama manusia. Itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap insan manusia di bumi ini. Begitu dari saya, Pak. Silakan Pak Bombong menambahnya. Iya, jadi begini Aditya. Kalau memang kita punya kitab penyempurna, hal-hal yang penting itu jangan dihilangkan. Contoh masalah penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu penting sekali untuk pengajaran. Kemudian masalah kematian manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Perlu. Itu loh Aditya. Nah kita Kristen itu bukan dari ajaran Paulus, seperti kalian yang bicara-bicara di sana. Di siarannya kau ada mana raja kasih tahu bilang itu Paulus pengarang, itu kitab palsu. Sekarang yang saya mau tanya sama kalian supaya saya percaya bahwa kitab itu palsu, tunjukkan sama saya data-data valid, data-data sejarah. Jangan data-data orang-orang bodoh. Itu Aditya. Saya mau minta data valid. Karena di tahun 400 Masehi itu sudah ada pengkhianat-pengkhianat dalam gereja. Sebelum yang kau sanjung-sanjung itu sudah ada dalam dunia. Belum ada. 400 Masehi itu ada aliran-aliran namanya Mayor, Minor, Sabellians. Itu yang terjadi sekarang di dunia YouTube. Saya mau sebutlah hamba Tuhannya siapa. Itu udah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Kami semua hamba Tuhan yang Trinitas, terus kami semua bertolak belakang sama mereka. Karena mereka adalah sekarang mulai muncul lagi ajaran-ajaran itu. Ya, kalau memang teman-teman seberang mau diskusi secara baik-baik, kita boleh diskusi. Jangan kalah-kalah ujung-ujungnya sudah tersempit, bukan kalah ya, tersempit. Palsu. Baru kalian tidak bisa tunjukkan data-data yang asli. Itu loh. Oke, silakan. Mau diskusi sama siapa? Silakan Aditya, teman-teman. Mau tanya sama siapa? Silakan. Enggak, saya sedikit ke Aditya, boleh Pak Bombom? Boleh. Mengenai Nabi Daud. Jadi saya sampai sekarang bertanya-tanya, banyak hal seperti Sulaiman yang mirip-mirip nama ya, walaupun itu bukan orang yang ada di Alkitab. Kayak Adam, kemudian Daud, Sulaiman. Sebenarnya apa yang menjadi dasar maka mereka dikatakan nabi, Aditya? Apa dasar Allah SWT itu mengatakan yang namanya Adam, Daud, Sulaiman itu adalah nabi? Silakan Aditya. Oke, tadi bagus sebenarnya pertanyaan Kila tadi ya. Apa di dalam Kristen tadi kan tidak ada Daud disebut nabi, tapi saya pernah baca ya. Nanti saya ingat-ingat ya. Saya pernah baca, entah lupa di kitab mana. Sebentar, Aditya. Di Kisah Para Rasul itu murid-murid karena dia begini, Aditya. Ya, bahkan ada nabi-nabi dibunuh itu. Sebentar. Di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Lukas menulis bahwa Daud itu memang seorang raja. Dia adalah seorang raja yang diurapi. Dinubuatkan untuk memerintah bangsa, dinubuatkan untuk perjanjian dalam 1000 tahun. Ya, nanti kalau satu saat saya jelaskan masalah 1000 tahun, saya ambil dari perjanjian lama. Makanya Lukas menulis Kisah Para Rasul itu, Daud dianggap sebagai nabi, raja dan nabi, karena dia adalah seorang raja, tapi dia bernubuat. Dia bisa bernubuat dan dia menyampaikan firman Tuhan juga datang kepada dia. Dia adalah raja yang dijanjikan, penguasa dari keturunan Raja Daud. Makanya Yesus Juru Selamat, anak Raja Daud. Ada lagunya loh. Ya, jadi Anda salah. Sebenarnya Daud itu adalah dia raja. Dikatakan nabi karena dia bernubuat, kelakuannya seperti nabi. Itu dia. Dia punya kitab, ya, bermazmur. Cuma seandainya kalian bilang punya kitab mazmur, Zabur, tapi kok isinya nggak ada. Nah itu yang saya bingung. Kami Kristen aja punya kitab mazmur,
Kalian mana kita Mazmurnya? Tak ada. Oke? 150 pasal loh. 150 pasal loh. Sebenarnya banyak sih doa-doa Nabi Daud dalam Al-Quran tuh banyak kita jumpai. Mana? Coba saya samakan. Coba, ayo, coba tunjukkan satu Al-Quran. Nanti saya buka Mazmur. Ayo, doa-doanya. Silakan buka. Catat. Oke, mantap. Mana doanya? Daud, coba lihat. Tak ada. Mazmur tak ada dalam Quran. Tidak, doanya mirip Daud. Ayo, Daud. Kan Daud berdoa. Ayo, mana? Islam tidak boleh bermazmur. Islam tidak boleh bermazmur. Ada. Al-Baqarah 250. Ini salah satunya ya. Mana? Al-Quran berapa? Al-Baqarah 250. Kalau tidak salah Oke, itu di surat saya lihat dulu ya. Al-Baqarah. Sudah, sabar. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya ayat 2. Al-Quran surat 2. Ya, ayat 250 kalau tidak salah ya. Coba Nabi Daud di situ ya. bentangkan kita lihat. 250. Ya. Mazmur juga bukan kisah tentang Raja Daud ya. Kamu keliru. Mazmur itu kumpulan nyanyian. Iya. Kisah tentang Raja Daud itu. Biarkan dulu dia. Iya, ada di Samuel sama raja-raja keliru. Mana doanya mana? Ya itu tadi kan ketika mereka maju melawan Jalut dan para tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Lawan apa? Jalut itu apa? Saya belum paham itu Jalut siapa ya. Yang jelas itu dia nggak tahu Jalut siapa. Ya, belum paham tapi udah ngomong. Ini kisah Gideon. Kisah Gideon tercampur sama Raja Saul. Banyak yang lainnya dan masih banyak kok yang lain-lainnya ya. Bentar ya. Doa Nabi Daud tuh banyak dalam Al-Quran sebenarnya. Ini salah satu yang anakronisme di dalam Quran. Jadi kisah Gideon kecampur sama kisah Saul. Keliru Qurannya. Jadi Daudnya berdoa begini. Daudnya berdoa begini. Ini kan ada juga di Al-Quran. Bentar ya. Bentar Al-Quran. Mana Daud dulu. Makanya teman-teman. Pak Bobo Medari sudah siap masuk karir lagi. Iya. Yang lebih kurang begini artinya. Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau melembutkan Daud akan besi. Ya, di situ kan menceritakan bahwasanya kan di situ kan di Quran surat Saba ayat 11 itu kan mereka disuruh perintah gitu kan. Al-Quran bunyinya begini, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah nyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat dan apa yang kamu kerjakan, ya kan? Maka ada doa di situ kan, ya Allah lembutkanlah hatinya. Di mana Mazmur mana doa? Daud dan besi. Bentar dulu, itu salah satunya. Ada doa yang panjang nih. Bentar saya cari, lupa saya tempatnya di mana ya. Tidak maksudnya. Ini salah lagi. Baju sirah besi itu belum ada pada zaman Daud. Baju sirah itu kira-kira sekitar 200 tahun setelah Raja Daud. Salah. Salah. Nggak ada baju besi zaman Daud. Salah lagi. Masuk karung. Karung ini Aditya. Aditya, Al-Baqarah 250 tadi kalau kita lihat di 248-nya itu Musa dan Harun loh. Kok bisa ke Daud? Iya. Kan Coba mereka campur, Pak. Musa, Harun, Daud, Zakaria satu zaman sama Firaun juga. Di share screen saya aja Pak, coba Pak. Ya. Itu berarti keliru ya Bu Sofia. Ini Aditya. Ya bukan keliru. Pokoknya itu semua hidupnya satu zaman. Iya, bisa begitu. Pokoknya jadi Yesus keponakannya Musa. Yesus ada juga di situ pada waktu Musa menemui Firaun. Ada juga Saul di situ, ada juga Daudnya di situ. Aduh. Iya, makanya saya coba tanya ke Aditya. Saya bacakan yang 248-nya Aditya ya. Nih, dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat keterangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat
sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Itu ayat 248-nya. Kita baca Ini ayat nabi 24. siapa nih yang berkata? Nabi itu nabi siapa yang berkata di ayat 248 ini? 248 ini. Ini mengenai Musa ini. Mengenai Musa. Dan nabi mereka ini siapa yang berkata? Musa. Gak jelas banget nih siapa yang ngomong ya. Iya, 249 kita bacakan aja dulu, Bu Sofi. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dialah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Cerita Gideon kan ini? Iya. Ya, Gideon tuh benar, Gideon tuh betul. Kecampur kan? Pusing Betul. kan lo kalau baca Itu Quran? Gideon. Bisa gila kan lo? Sama, gue juga. Itu Tetapi Gideon benar, mereka itu Gideon. meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut itu apa artinya Aditya ya? Dan orang-orang yang Dia nggak ngerti. Talut itu Saul, disamakan dengan Saul dalam interpretasi atau tafsiran mereka. Jalut itu Goliat. Tetapi tak cerita Talut Saul di sini sama dengan cerita Gideon di dalam Alkitab kita. Jadi ya kita minum Kalpanax deh. Iya, soalnya itu di mix Pak. Jadi kalau kita bikin bikin jus buah dicampur-campur ya ini. Biar Aditya tanggapi dulu teman-teman. Ya jadi begini ya, Al-Quran itu kan bukan kitab profil seseorang ya, tapi Al-Quran ini kan kitab kesempurnaan iman. Makanya kisah-kisah Nabi Daud itu Al-Quran itu bukan kitab sejarah, nggak cocok sama sejarah. Potong dulu Sofiatul. Ya, itu banyak hikmah-hikmahnya aja yang dipetik dari kisah-kisah Nabi terdahulu ya. Bagaimana indahnya doa Nabi Daud ya. Jadi bukan kitab suci ya, Aditya, bukan kitab suci ya. Iya ini Nabi Daud bisa sejaman sama Gideon, bisa sejaman sama Musa. Gimana sih lu kecampur-campur, heran gue. Bentar Bu Sofi. Kitab kamu bisa jawab kamu nanti. Kita baca yang 251 Siapa bilang kita nggak bisa jawab? Ya maklum Bu Sofiatul, nasi Kitab campur kita kan. terdapat cahaya dan petunjuk di dalamnya. Sebentar, siap ditanya berarti ya. Sebentar Adit. Bagaimana? Saya bingung. Sofiatul siap ditanya katanya. Dulu siap nggak ditanya? Sebentar dulu Pecul. Kamu siap nggak ditanya? Nggak, kita bacakan Bagaimana Musa dan Daud dan Saul dan Gideon bisa satu zaman? Gimana tuh kamu jelaskan? Coba kita baca dulu aja ayat 251-nya ya. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajari apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas seluruh alam. Ini kan menjelaskan tentang Daud ya yang membunuh Jalut. Tiba-tiba di 252-nya muncul nama Muhammad gitu. Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan dengan benar dan engkau adalah benar-benar seorang rasul. Enggak, itu bukan Muhammad, cuman tak dalam kurung, sebenarnya bukan Muhammad ditambahin. Iya, kok lompat-lompat maksud saya. Nah, ini setelah itu ayat 253-nya bicara tentang Isa lagi. Iya, ngaco-ngaco, lompat-lompat semua. Lompat-lompat. Jadi gini, Pak Cilar, Bu Sofi. Ayat 254-nya infak lagi jual beli. Bu Sofi. Iya, makanya itu kitab hikmah, yaitu kitab kesempurnaan. Kitab tidak kronologis. Pening saja, pening. Kan begini, sekarang saya mau tanya, apakah benar, kan sudah saya baca itu kisah Daud di Bible itu, yang dia ngintip orang dari atas itu, apakah orang mandi itu apa yang diintip itu loh? Airnya disuruh, ya itu apa? Apakah benar cerita itu di Bible itu? Oh ya, benar. Semua yang ada di dalam Alkitab adalah benar.
Benar itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Al-Quran datang itu mengkritik dan karena Nabi Kok dalam Islam itu mengkritik? diyakini. Kok mengkritik? Tapi utusan Allah itu maksum, terhindar dari Aditya, hal-hal yang bagaimana mungkin Allahmu tidak tahu kalau pakaian besi tidak ada pada zaman Daud? Kok Allah bisa nggak tahu kalau pakaian besi nggak ada pada zaman Bukan. Daud? Oke, dengar dulu Bukan. betul. Aditya, Kalau sebentar. memang Sebentar, kalau Aditya. benar cerita Daud di Bible Ya, ya, itu bahwasanya ya. dia itu mengintip Itu orang benar. mati, berarti Itu keturunan benar. berarti Yesus juga bermasalah di situ karena dia juga keturunan Itu Daud. benar, Aditya. Yesus Aditya. tidak ada darah manusia di Bu- situ. Ya, benihnya adalah benih ilahi. Bu Sofi, sebentar. Jadi kamu mengakui Quran kacau ya. Kamu mengakui ini tidak sesuai dengan sejarah dan fakta ya. Dengar dulu. Kamu mengakui sebentar. Quran ini perkataan Allah apa bukan? Quran ini perkataan Allah apa bukan? Kan ada di Matius apa Lukas? Bentar. Quran ini yang kamu tadi bacakan itu perkataan Allah bukan? Dia ini kan keturunan Quran Daud, ini perkataan ya. Allah bukan? Berarti ya Quran ini perkataan Allah bukan? Perkataan Allah. Loh, kenapa bisa Allah nggak tahu kalau pakaian besi nggak ada pada zaman Daud? Nah, sebentar, kalau memang Daud itu mengintip orang mandi dan menginginkan perempuan itu berarti bermasalah dong keturunan kakek Yesus. Kenapa lu lari terus takut dikarungin? Bukan, makanya Nggak, kamu jelaskan dulu. Putusan Allah itu Fakta dan sejarah mengatakan pakaian besi itu nggak ada. Ya, pakaian baju zirah dari besi itu tidak ada pada zaman Daud. Mereka nggak pakai itu. Iya, berarti yang benar kitab saya. Anda mau bilang apa? Iya, iya. Ya. Loh, kok yang benar kita belum keliru. Bener-bener edan. Kamu gimana sih? Sebentar Bu Sofi. Sebentar Bu. Saya tanya kamu dulu ya. Sebentar Adit, sebentar. Ya. Kalau Daud itu dia mengaku bahwa dia bersalah, Adit, yang mengambil istri panglimanya itu, ya kan? Ya. Dia mengaku dia bersalah. Karena dia raja. Ya, Karena dia raja. Tapi ada nabi, Adit, yang sudah mengambil menantunya menjadi istrinya, kemudian setelah itu Zainab. mengawini. Iya, Setelah itu disebutkan oleh firman-Nya Allah. Iya, setelah itu justru diteguhkan oleh firman Allah gitu loh, Adit. Dan dia justru mengawini anak umur 6 tahun. Itu gimana, Adit? Saya tidak mau bahas Dengan, itu referensi. dengan wahyu lagi itu. Kalau Setelah Anda datang, bisa, sebentar begini. Kalau Anda bisa menjelaskan Nabi kami yang Anda tuduh tadi, coba Anda open cam ya. Anda tampilkan kitab-kitab di situ ya, kitab-kitab tentang sejarah Nabi. Jangan ambil referensi dari bukan kan dia ada di Al-Qur'an itu. Datang dari kitab. Kan ada di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an. Hak prerogatif. Hak prerogatif. Banyak umat Islam di sana mendengar. Sekarang Anda datangkan kitab apa yang bercerita. Tampilkan kitab itu, namanya apa, kitabnya nanti kita akan saya bawa ke ustaz saya, nanti saya suruh kaji. Apa itu maksudnya? Dan yang mengenai apa? Kitab yang menceritakan tentang yang Anda katakan tadi itu kitab mana? Loh, kan dia kamu nggak lihat Asbabun Nuzul At-Tahrim? Kitabnya. Silakan. Kasih. Nanti akan silakan. apa namanya? Saya catat kitab apa itu namanya? Tentang Nabi kamu yang itu. Iya, yang menikah yang kecil. Kitabnya. Zainab sama Aisyah. Bukan hadisnya, kitab apa itu namanya? Ya, oh, saya nggak kasih kamu kitab, saya kasih kamu linknya langsung dari Arab Saudi. Mana kitabnya? Baca private chat, baca private chat. Buka private chat dulu. Bilang di sini aja kitab apa. Buka dulu private chat, Pak Bobob. Tolong dibuka private chat, Pak Bobob. Umat Islam itu akan mengkaji kitab Ya. apa yang Anda bawa. Buka private chatnya biar dia baca. Karena memang jangankan itu ya, nabi-nabi dahulu kan diceritakan begitu ya, Nabi Daud ngintip orang mandi ya. Apa namanya? Itu ada kisahnya, Aditya. Nabi Daud kan bisa ada kisahnya. Ya. Aditya, itu ada kisahnya Raja Daud. Sebentar. Bahkan ada yang mengatakan di channel saya kemarin ya, orang apa? Sebentar, kan ada yang diskusi sama saya kemarin di channel saya, yang Kristen mengatakan Abraham juga berzina katanya. Masih ada video di tempat saya, belum saya hapus ya. Pak Bomem kasih lihat alamat itunya, Pak, paling atasnya. Abraham berzina katanya. Berzina sama siapa? Berzina sama siapa? Buktiin dong, jangan. Iya buktiin, jangan asumsi. Orang Kristen, orang narasumber Kristennya mengatakan itu. Iya buktiin di sini biar kita bahas, buktikan. Sebentar saya cari. Kita bahas. Yang mana pegugat? Cari ya, biar kita bahas gitu loh. Hah? Itu link, ya itu linknya.
kamu buka, kamu print, kamu kasih ulama Jangan kamu ya. link, kitab, bukan link. Iya Saya dapat link. elah, itu dari Al-Qurtubi. Iya, kitab apa Dari kerajaan namanya? Arab Saudi. Tahu Arab Saudi nggak? Kitab apa Tahu Arab namanya Saudi dulu? nggak? Ulama Tahu Arab Saudi pengarangnya nggak? siapa? Harus jelas orang yang ngarangnya Al-Qurtubi siapa. nih, Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, tahu Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi nama nggak? apa dulu Al-Qurtubi itu? Tafsirnya Al-Qurtubi ini. Tafsirnya Al-Qurtubi surat 33. Emang Ayat nggak 37. benar? Emang nggak benar Aditya bahwa Zainab itu adalah menantunya sang nabi? Iyalah, benar dia, ada betul. Benar kan? Nanti saya kasih ayatnya, Udah, tunggu sampai saya lagi cari. lu copy to link, lu print. Itu kan bahasa Arab. Lu kan ngerti bahasa Arab. Ya, lu baca. Jelaskan kan Anda yang mengatakan terjemahin itu nanti tadi. kata per kata. Jelaskan kan Anda yang membuat pertanyaan ya, Anda yang jelaskan dulu toh. Nanti mungkin saya Lu bisa kan jawab. minta linknya. Itu kan tafsirnya Bukan itu link kan kitabnya, mengenai nama surat kitabnya 33 ayat apa? 7. Kitabnya di kitabnya apa Al-Quran lu 33 ayat 37. Lu baca aja itu. Lu bilangin tafsirnya itu astaga. Nah, Anda tadi kan mengatakan Al-Qurtubi itu siapa orangnya? Itu orang mana itu? Al-Qurtubi itu kan Al-Qurtubi dia nggak tahu. Masa nggak tahu? Aditya. Al-Qurtubi itu top terkenal. Aditya. Penulis hadis. Muhammad itu ngambil ngambil istrinya si Jaid. Si Jaid. Udah lu nggak usah kabur kemana-mana, lu jangan cari alasan buat Al-Qurtubi itu menghindar. nama aslinya siapa dulu? Itu dari dengar dulu, itu dari kerajaan Arab Saudi linknya. Ya, kalau bisa Pak Bobom kasih di itu tuh di live chat biar orang-orang pada lihat itu isinya apa. Ya, Ini Pak penggugat, sang penggugat itu anaknya yang tadi itu Pak, yang tadi kasih ke live chat Pak biar penonton tahu. Istrinya si One Jaid by itu. one. Coba lihat darah dulu. Satu-satu. Jadi enak. Dari ulama. Oke, ini Tidak belajar dari link, tapi dari kitab. Aditya itu yang lu mau coba sama gua? Lu mau coba? Yuk, gua jabanin Al-Quran lu yuk. Aduh, sabar. Ada kan mengatakan Al-Qurtubi. Gua kasih lu ayat Al-Quran lu nggak bisa jawab. Mau coba nggak? Enggak, kamu kan Surah Al-Baqarah 61. Nabi yang dibunuh sebelum Musa siapa? Sebentar, Al-Qurtubi itu nama lengkapnya. Surah Al-Baqarah ayat 61. Siapa nabi yang dibunuh sebelum Musa? Al-Baqarah berapa, Pak? 61. Al-Baqarah 61. Al-Baqarah itu ayat berapa ya? KS2. Surah 2, Sebentar, Pak sang penggugat. Coba bagikan link saya, Pak. Ini dari Republika Khazanah Islam. Coba Pak bagikan, ya. Nih, wanita-wanita terkemuka Zainab binti Jahsy dinikahi Rasulullah atas perintah Allah. Ini dari republika.co.id, ya kan? Mengenai Khazanah Islam ini, ya, kita bacakan aja. Ia telah masuk Islam sejak dulu dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian Rasulullah meminangnya untuk dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau, anak angkatnya Nabi nih ya. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, saya masih belum yakin dirinya untuk diriku, sedangkan diriku adalah seorang janda Quraisy." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah meridoinya untuk dirimu." Kemudian Zaid bin Haritsah menikahinya. Ya kan? Jadi istrinya Zaid lah ini, istri anaknya atau menantunya Nabi ya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi rumah Zaid. Namun beliau tidak menemukan Zaid di rumahnya. Zainab, istri Zaid, datang menyambut Rasulullah untuk menghormatinya. Namun Rasulullah menolak untuk masuk ke dalam rumah. Zainab berkata, "Dia sedang tidak ada di sini, wahai Rasul." Maksudnya Zaid ya, tidak ada di rumah. Tapi Rasulullah SAW tetap menolak tawaran Zainab untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Zaid tiba, istrinya memberitahu tentang kedatangan Rasulullah ke rumah mereka. "Tidakkah kau mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam?" kata Zaid.
Aku sudah menawarkan padanya untuk masuk, tetapi beliau tetap menolak, jawab Zainab. Pernikahan Zaid dan Zainab tidak berlangsung lama. Hubungan suami istri antara keduanya kurang harmonis. Zaid kerap mengadukan masalah rumah tangga yang ia hadapi kepada Rasulullah. Bahkan ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan Zainab. Rasulullah berpesan, jaga baik-baik istrimu, jangan diceraikan. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Akan tetapi, Zaid tidak kuat bertahan dalam biduk rumah tangga yang ia bangun bersama Zainab. Ia pun menceraikannya. Tak lama kemudian, tak lama kemudian turunlah firman Allah. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Kami ini Allah mungkin ya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Aduh. Apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ini sesuai dengan QS Al-Ahzab 37. Ya, itu bisa ngambil hukum fikih di situ, Bang. Iya, makanya kan aku bilang. Tadi kan kamu bilang Daud itu mengintip orang mandi. Daud memang melakukan kesalahan. Nah, sekarang hukum fikih apa yang diambil dari ngintip? Sebentar dulu, hukum fikih. Tidak ada hukum fikih. Dia memang tertarik. Dia tertarik kepada istri panglimanya dan dia mengakui kesalahannya itu dan ditegur oleh Nabi Nathan memang. Maksud dan dia menerima hukuman. Iya, dan dia menerima hukuman atas itu, anaknya mati. Iya yes. Kan? Nah, ini kan lain ceritanya. Ini disahkan. Iya, ini nih, tak lama kemudian turunlah firman Allah untuk mengesahkan pernikahan ini gitu. Karena dalam Islam itu ada hadis lain mengatakan sekalipun anak itu anak angkat, misalkan anaknya ini anaknya Bang Ciler ini kan, saya adopsi kan. Nah, dalam Islam itu tidak boleh misalkan nama anaknya Siti misalkan, Siti bin Aditya gitu. Itu nggak boleh dalam Islam. Tetap nama orang tua aslinya yang dipakai binti Ciler gitu loh. Ya sekalipun saya sudah adopsi gitu loh. Dalam Islam gitu tidak boleh mengganti nama orang tua yang sesungguhnya. Nah, karena memang tidak ada hubungan darah di situ gitu loh. Itu. Jadi hukumnya itu bahkan itu halal, Pak. Iya, menantu halal. Kira saya keluar dah Bang Bob ya. Ini malah sama sang penggugat ini enggak suka saya dari dulu kemarin ya. Oke, saya pamit deh. Sampai penggugat keluar dulu. Aduh, merajuk dia. Jangan kabur karung sudah. Aduh, kabur dia terdesak begitu tuh selalu, Pak. Kalau terdesak kabur. Padahal masih banyak yang kita mau tanya waktu itu. Kemarin itu, gini Pak, dia kemarin tuh masuk, buka live streaming, membahas Alkitab, ya kan? Dia membahas Alkitab. Saya masuk, saya tegur. Lu bilang sama kita, ya lu nggak pernah bahas Injilnya Kristen, yang dibahas Injil Nasrani. Tapi yang lu buka kitab Yohanes berapa kemarin itu dia ngomong, pakai bahasa aslinya. Saya tegur langsung. Injil Nasrani emang ada Yohanes? Bertahu saya. Di live chat ada yang bilang. Itu Al-Baqarah berapa? Yang mati sebelum Musa? Al-Baqarah berapa? Ayat 61, Pak. Jadi Pak gini. Bombom, di live chat ada yang ngomong begini. Sebentar Pak Lidara. Saya sampaikan sedikit aja. Dari Rizky Andika katanya, Bro Aditya, Ciler itu dungu. Karungi katanya gitu kan. Dia suruh Aditya ngarungi saya. Rizky Andika. Kebalik. Aduh, matanya buta ya. Jadi gini.